Tinggal segini lagi uangnya, nggak cukup nih. Wah, puji Tuhan, gak nyampe 30 menit doaku udah dijawab. Halo, nama saya Delvira Elisa Sabatini Singkuang. Saya biasa dipanggil Delvi. Saat ini saya ingin membagikan kesaksian tentang bimbingan dan perlindungan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan saya saat saya merantau untuk melanjutkan studi di luar negeri. Pada tahun 2016, saya mendapatkan berkat dari Tuhan, diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan studi S2. Pada saat itu saya mendapatkan beasiswa LPDP, yaitu beasiswa yang cukup terkenal, dan ini merupakan beasiswa dari Kementerian Keuangan Indonesia. Saya mendapatkan beasiswa LPDP dan saya juga diterima untuk melanjutkan studi magister di University of Aberdeen di Skotlandia. Sebagai seorang awardee LPDP, saya berhak untuk menerima living allowance. Living allowance ini mungkin kalau kita analogikan seperti gaji ya, jadi saya terima setiap bulan dengan nominal tertentu. Nah, living allowance ini saya menerima sebanyak 13 kali. Jadi karena perkuliahan saya dimulai di bulan September 2016, berarti saya menerima living allowance itu sampai bulan September di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2017. Seharusnya studi saya itu sudah selesai di bulan Agustus 2017. Akan tetapi karena graduation ceremony dari kampus itu adalah di bulan November, saya dan beberapa teman-teman memutuskan untuk tinggal di Aberdeen sampai bulan November itu. Jadi uang LA ke-13 yang terakhir itu kami hemat selama hampir 3 bulan supaya bisa bertahan hidup di Aberdeen. Nah, banyak nih cara-cara mahasiswa rantau untuk menghemat pengeluaran, yang terutama adalah pengeluaran untuk makan ya. Jadi di Aberdeen itu ada banyak mahasiswa PhD atau mahasiswa S3, dan ada juga orang-orang Indonesia yang memang sudah menetap di sana. Jadi kami biasanya suka ngumpul di rumah mahasiswa PhD, terus kami kadang dia masakin buat kami, atau kadang-kadang kami juga bawa makanan lah. Jadi semacam potluck kecil-kecilan di mana kami saling berbagi. Selain menghemat pengeluaran, kami juga ya bisa saling mendekatkan satu sama lain. Kadang juga ada diajak makan di rumah keluarga-keluarga Indonesia itu, sehingga kami makan gratis lah jatuhnya. Mahasiswa kan senang ya kalau makan gratis. Nah, itu kami lakukan selama menetap sampai bulan November itu. Kemudian memasuki bulan Oktober, saat saya mengecek saldo bank, saya menyadari, waduh, ini kayaknya nggak cukup nih saldonya untuk bertahan sampai akhir November. Sebenarnya orang tua saya akan datang di pertengahan bulan November karena mau melihat graduation saya. Nah, perhitungan saya waktu itu tinggal 1 bulan lah saya harus bertahan ini, dan sepertinya tidak cukup uangnya. Ya, jadi mau tidak mau, akhirnya saya menghubungilah kedua orang tua saya di Jakarta. Saya menelpon papa saya dan saya bilang, Papa, mohon dibantu karena uangnya sudah tidak cukup nih untuk sampai graduation. Saya sebutkan nominal yang saya minta untuk dikirim, dan papa dan mama saya setuju untuk mengirimkan uang itu. Sekitar 2-3 hari kemudian uang itu dikirim dan saya menerima notifikasi di handphone saya bahwa saldonya sudah bertambah. Namun waktu saya cek, ternyata saldonya tidak sebanyak yang saya harapkan. Di satu sisi memang fee untuk mengirimkan uang ke luar negeri itu dari Rupiah Counseling kan cukup tinggi ya. Nah, saya sedih karena waduh, gimana nih ya mau bertahan hidup sampai akhir bulan depan gitu. Jadi sepanjang hari itu saya galau lah, saya sedih, saya di perpustakaan, kemudian saya pulang ke rumah. Waktu itu hari Jumat. Saya pulang ke rumah itu sudah mau maghrib, jadi saya berdoa untuk buka sabat. Di doa itu saya meminta pertolongan Tuhan. Saya bilang di doa itu, Tuhan, secara akal manusia uang ini sebenarnya nggak cukup. Saya mohon Tuhan memberikan jawaban doa antara bagaimana caranya uang di saldo ini bisa bertambah tanpa orang tua saya harus membayar fee pengiriman itu, atau ya alternatif selanjutnya bagaimanalah caranya supaya uang segini ini bisa cukup sampai akhir bulan depan. Kemudian saya amin, saya selesai buka sabat dan saya mulai istirahat
di flat. Jadi flat itu kalau di Inggris term untuk apartemen. Saya menunggu, kemudian teman satu flat saya pulang, mereka habis kerja magang. Kita ngobrol-ngobrol sebentar, terus dia bilang, ada teman kita sama mahasiswa Indonesia juga, ajak untuk makan malam di rumahnya karena dia lagi masak-masak. Jadi kami pun pergilah ke rumah teman kami yang sesama mahasiswa Indonesia ini. Kami baru masuk, dia sudah mulai memasak, dan saya duduklah di sofa di flatnya dia. Lalu teman saya yang sedang memasak ini ngomong, Del, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Jadi aku mau kirim uang untuk mamaku, tapi aku nggak mau bayar fee karena fee-nya besar. Jadi apakah boleh aku minta tolong kamu bilang ke keluarga kamu di Jakarta, transfer ke nomor rekening mamaku, lalu nanti aku akan transfer ke kamu dalam bentuk pound sterling. Di situ saya terkejut. Walaupun di luar saya cuma jawab ringan, oke, nanti aku bilangin sama mama papaku. Tapi dalam hati saya langsung memuji nama Tuhan. Wah, puji Tuhan, gak nyampe 30 menit doaku udah dijawab. Jadi ada sisa deh uangnya, jadi cukup. Seneng banget, terima kasih ya Tuhan. Itu jawaban doa yang baru saya doakan tidak sampai 30 menit yang lalu. Jadi di sini mungkin yang ingin saya bagikan adalah kita sebagai manusia sering merasa khawatir dengan besok saya mau makan apa, besok saya mau dapat uang dari mana, uang saya tidak cukup. Akan tapi kita harus selalu percaya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ayat favorit saya itu ada di Matius 6 ayat 25 sampai 33. Tapi yang saya mau highlight adalah di ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita pernah khawatir akan kehidupan ini, tapi kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu dan Tuhan akan memberikan apapun yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Sekian kesaksian saya, kiranya Tuhan memberkati.